perasaan lelah banget. Nah, dalam kesempatan kali ini, perkenankan kita obrolin yuk sama-sama bagaimana kita menjadikan lelah ini akan lebih bermakna. Yuk kita bahas sama-sama bagaimana kita menyikapi lelah ini, bagaimana kita memberikan respon terbaik untuk lelahnya kita, sehingga lelah kita menjadi lelah yang bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan hari ini di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas kita, seringkali kita merasa lelah. Iya, jadi kita seringkali merasa lelah, dan memang seperti itu ya. Jadi setiap pagi kita melakukan aktivitas, kemudian siang dan malamnya perasaan lelah banget. Nah, dalam kesempatan kali ini, perkenankan kita obrolin yuk sama-sama bagaimana kita menjadikan lelah ini akan lebih bermakna. Ya, menarik ya. Jadi lelah yang selama ini mungkin kita keluhkan, lelah yang selama ini mungkin kita menjadikan diri kita gundah gulana dan seterusnya karena aktivitas kita, dan yuk kita bahas sama-sama bagaimana kita menyikapi lelah ini, bagaimana kita memberikan respon terbaik untuk lelahnya kita, sehingga lelah kita menjadi lelah yang bermakna. Baik teman-teman semua, ketika kita pagi bekerja, siang bekerja, maka sebetulnya satu hal yang kita harus sadari bahwa lelah ini adalah fitrah. Ya, lelah ini adalah sesuatu yang telah Allah karuniakan kepada setiap kita. Betul. Kenapa? Karena kita bukan robot. Kita manusia yang telah Allah berikan khasiat, Allah telah berikan karunia, Allah telah berikan sebuah potensi dan hajat yang ada dalam diri kita, dan kita mendapati rasa lelah, kita akan mendapati rasa lapar, kita akan mendapati rasa takut, kita akan mendapati rasa bahagia dan seterusnya. Maka yuk jadikan lelah ini adalah sesuatu yang memang fitrah dalam setiap kita. Nah, ternyata dalam aktivitas kita, teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin lelah, yang berbicara juga lelah, apalagi yang mendengar juga mungkin ada titik di mana dia harus merasakan kelelahan itu. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara tentang lelah, maka lelah itu ternyata ada dua. Teman-teman semua, ketika kita ngomongin lelah, ternyata lelah itu ada dua hal. Yang pertama adalah lelah fisik, jadi lelah letih fisik kita. Tapi yang kedua ada juga lelah psikis kita, lelah rohani kita, lelah pikiran kita, lelah hati kita. Oke. Nah, ternyata lelah ini kita harus sama-sama sikapi, baik lelah jasmani maupun lelah hati kita, lelah pikiran kita. Karena memang dua-duanya ini adalah fitrah yang ada dalam tiap manusia. Ingat, kita bukan robot, kita ini manusia. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama jadikan lelah ini menjadi lelah yang bermakna. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal nih teman-teman semua. Yang pertama adalah yang harus kita pahami bahwa lelah itu ternyata menyadarkan diri kita. Ini yang pertama. Jadi lelah itu ternyata menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya ada hak-hak yang harus kita penuhi. Kok bisa? Iya. Jadi sesungguhnya ngantuk kita, lelah kita, ingin tidur kita, lapar kita, itu sesungguhnya adalah sebuah alarm bagi diri kita untuk mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya hak-hak yang harus kita penuhi. Hak apa itu? Hak fisik kita. Bahwa sesungguhnya mata kita ini butuh waktu untuk terpejam, untuk beristirahat. Perut kita punya hak, ada waktu, ada masa untuk kita berikan makanan. Oke, jadi dengan lelahnya itu ternyata menjadikan kita ingat, itu adalah alarm bagi tubuh kita, bagi pikiran kita, agar kita berhenti sejenak memenuhi hak-hak mereka. Hak mata untuk terlelap, untuk tidur, memenuhi hak pikiran kita untuk sejenak beristirahat, dan beberapa hal yang harus kita penuhi dalam tubuh kita. Artinya, lelah mengingatkan kita bahwa ada satu hak yang harus kita penuhi. Teman-teman semua, yang kedua berkaitan dengan lelah ini adalah kita bisa mengambil banyak makna ketika Allah karuniakan kepada kita berupa lelah, berupa keinginan untuk istirahat, berupa proses agar kita beristirahat. Apa sih maksudnya? Ya,
Ibarat sebuah handphone, maka kita tahu dong ada namanya lowbat, dan itu adalah kesempatan untuk cas kembali. Maka sesungguhnya ketika kita lelah, kita mulai letih, maka sesungguhnya kita harus sadar bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita jalani, dan kemudian kita menjadikan itu semua cas bagi kita. Kita akan lebih dekat lagi dengan sumber-sumber energi. Kita harusnya lebih dekat lagi dengan sumber-sumber inspirasi. Kita harusnya lebih dekat lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Karena sesungguhnya itu semua dengan lelahnya kita, dengan letihnya kita, dengan dimintanya kita untuk istirahat, ada makna di balik itu, yakni kita harusnya semakin dekat dengan mereka. Ya, jadi kalau boleh diibaratkan sebagaimana handphone, maka ketika baterainya sudah mulai mendekati warna merah, artinya lowbat, dayanya sudah mulai turun, maka dia butuh sumber energi. Begitu juga dengan tubuh kita, teman-teman semua. Karena sesungguhnya ketika lelah itu, maka yuk kita maknai bahwa inilah saatnya kita kembali, ya, kembali ke sumber-sumber energi. Kepada apa itu? Kepada hakikat kita, diri kita yang sebenarnya. Kita kembali dekat dengan keluarga, kita kembali bermain dengan anak-anak kita, dan itu adalah sumber energi terbaik bagi kita. Ketika kita dibuat pusing keseharian dalam aktivitas kita, ada tantangan-tantangan baru di sana, maka sesungguhnya setelah itu tantangan itu akan kita selesaikan. Kita akan kembali menjadi powerful lagi, menjadi kuat lagi, karena kita mendapatkan omongan, mendapatkan cerita, celotehan dari anak-anak kita. Sangat luar biasa. Maka yuk jadikan lelah ini menjadi bermakna. Kita cas energi kita cas fisik kita dengan asupan energi yang bagus, dengan gizi yang bagus. Kita cas pikiran kita dengan berkalibrasi, mengkalibrasi pikiran kita kembali ke zona nyaman, zona-zona rileks kita, ya, kembali ke zona rileks kita, untuk kemudian itu akan kita jadikan energi berikutnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kok ada lelah, teman-teman semua? Sesungguhnya lelah ini menjadikan refleksi kita. Oke, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita bekerja pagi, kemudian sampai siang, bahkan sampai malam, bahkan memutar hari yang tadinya malam jadi siang, siang jadi malam. Maka ketika kita lelah, ada satu titik tertentu kita lelah, letih, maka sesungguhnya ini adalah sebuah proses untuk mengingatkan diri kita dan mengintrospeksi diri kita. Apakah aktivitas kita dari pagi sampai siang sampai malam adalah aktivitas yang bermanfaat? Apakah aktivitas kita mulai dari pagi, siang hingga malam adalah aktivitas yang mengantarkan kepada kebaikan demi kebaikan? Teman-teman semua, jadi kita saatnya lelah adalah saatnya untuk berintrospeksi, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi amalan kita. Apakah amalan kita mulai dari pagi, siang hingga malam adalah aktivitas-aktivitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan adalah aktivitas yang kelak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti menjadi surganya? Dan oleh karena itu, inilah saatnya yang tepat untuk melakukan proses introspeksi diri, mengingat-ingat kembali, memuhasabahi diri bahwa sesungguhnya kita ini banyak kesalahan, banyak dosa. Maka di lelahnya kita kembali ingat kepada zat yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yuk jadikanlah lelah kita karena lillah. Yuk jadikan lelah kita karena lillah. Sungguh sangat bahagia orang-orang yang lelah, karena dalam lelahnya ada sebuah tapakan pahala. Sesungguhnya dalam tetesan curahan keringat ada harapan tentang pahala yang tersemat, ada pahala yang kita akan dapatkan. Maka yuk kita konversi lelah kita menjadi lillah. Aktivitas lelah kita adalah aktivitas yang mengantarkan kita kepada zat yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, selamat beraktivitas, selamat menjadikan aktivitas kita menjadi lebih bermanfaat. Boleh lelah, boleh letih, tetapi ingat, lelah kita, letih kita, insya Allah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semua perhatiannya. Berikan masukan kepada saya di kolom komentar. Mungkin
Gimana sih cara agar kita lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitas ini? Sampai jumpa dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.